Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya sapa kita semua, Shalom. Selamat Tahun Baru. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang tahun 2023. Kami bersyukur bahwa atas pertolongan-Mu pula, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru pada hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami lagi di tahun yang baru ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memberkati kami lewat pemberitaan firman-Mu, dan kami mengundang Roh Kudus memberi pencerahan bagi kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena tanpa terasa kita sudah melewati 365 hari pada tahun yang sudah kita tinggalkan. Dan oleh pertolongan Tuhan, kita boleh diizinkan memasuki tahun yang baru pada hari ini. Dan yang lebih kita syukuri lagi, saudara-saudara, karena kita, saya dan saudara-saudara sekalian masih diizinkan hidup, masih diizinkan bernafas oleh Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kita, tidak sedikit sahabat-sahabat kita yang duluan meninggalkan kita. Pada awal tahun lalu mereka masih bersama-sama dengan kita. Ada yang bersama-sama dengan kita sampai pertengahan tahun. Bahkan ada yang hampir sampai di penghujung tahun yang barusan kita lewati. Mereka masih bersama-sama dengan kita. Mereka masih bercakap-cakap dengan kita. Mereka ada yang masih bersenda gurau dengan kita. Mungkin ada yang sering duduk di samping kita di gereja pada saat ibadah. Namun hari ini mereka sudah tidak bersama-sama kita lagi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kita pada hari ini adalah penggembalaan Tuhan atas kita. Tema ini penting sekali untuk kita renungkan bersama dalam memasuki dan menjalani tahun yang baru ini. Pada ayat 11 dari Injil Yohanes pasal 10 ini, saudara-saudara, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama,
Jika Yesus Kristus menyatakan dirinya di ayat ini sebagai gembala, itu berarti bahwa Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai pemelihara bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Biasanya yang paling kita khawatirkan adalah mengenai pemeliharaan Tuhan, mengenai kebutuhan hidup kita. Tapi ingat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa jika yang termahal saja, yaitu takhta kemuliaannya sendiri, yaitu takhta kemuliaan Yesus, ditinggalkannya di sorga, dan sebagai gembala yang baik, ia memberikan nyawanya, ia relakan nyawanya sebagai tebusan bagi umat manusia. Maka kita yakin bahwa segala kebutuhan hidup kita, kebutuhan anak-anak kita di sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya pasti dicukupkan oleh Tuhan pada tahun yang baru ini. Amin, saudara. Tuhan akan melindungi kita dari segala mara bahaya dan dari semua musuh-musuh kita. Kita harus yakini hal itu. Tuhan akan memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan kita. Tuhan tidak pernah akan lari meninggalkan kita, karena Dia bukan gembala upahan, tetapi gembala kita yang baik. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa dalam firman Tuhan ini Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Bukan hanya sebagai gembala, tetapi sebagai gembala yang baik. Maka ada dua hal yang perlu kita fahami berkenaan dengan gembala yang baik. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Ia tidak akan pernah pandang bulu. Ia tidak membeda-bedakan kita, apapun status sosial kita, baik pejabat maupun masyarakat biasa, apapun status ekonomi kita, baik yang kaya maupun yang miskin, apapun status pendidikan kita, apapun suku dan ras kita, karena kita adalah umat tebusannya, maka kita semua adalah sasaran kebaikannya. Itu sebabnya di tahun yang baru ini, saudara-saudara, tidak perlu ambil pusing mengenai apa prediksi orang tentang tahun yang baru ini. Tidak perlu dikhawatirkan ramalan-ramalan orang tentang tahun ini. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus sebagai gembala kita yang baik akan memelihara hidup kita sepenuhnya. Yang kedua, kebaikan Yesus sebagai gembala yang baik tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebaikannya terus-menerus sampai akhir hayat kita, bahkan sampai pada kehidupan yang kekal. Kebaikan Yesus itu sangat berbeda dengan kebaikan manusia. Manusia yang hari ini baik belum tentu besok baik. Kebaikan Yesus tidak sama dengan kebaikan suami dan istri yang hari ini baik belum tentu besok masih baik. Kebaikan Yesus itu sangat berbeda dengan kebaikan orang tua kita, pimpinan kita, yang tetap dibatasi oleh kemampuan, usia, dan masa jabatan mereka. Kebaikan Yesus Kristus itu tanpa batas waktu, tidak dibatasi oleh masa periode, karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Ia ada dan tetap ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita menyerahkan perjalanan hidup kita, rencana-rencana kita, keluarga kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala kita yang baik sepanjang tahun ini. Ia pasti menolong kita, Ia pasti menyertai kita, Ia pasti memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan, yang mengingatkan kami bahwa di tahun ini ada gembala yang luar biasa, ada gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, yang akan menuntun, memberkati, dan menolong kami melewati hari-hari kami di tahun yang baru, tahun 2024 ini. Karena itu Tuhan, kami tidak akan khawatir, kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dan biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan bagi kami untuk memulai hari kehidupan kami pada tahun yang baru ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.